Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam Poin Penting Pelajaran Sekolah Sahabat, khususnya pelajaran pertama pada tanggal 26 Desember 2020 sampai 1 Januari 2021. Pada hari Sabat petang, judul pembahasan krisis identitas. Poin penting pada hari Sabat petang: aku tetap mencintaimu, meskipun engkau tak sempurna mengenalku. Saudaraku, kasih Tuhan sungguh sangat hebat, sangat besar di dalam hidup kita. Baik kita mengenal Tuhan, yang dimana kita juga tidak sempurna datang kepadanya, karena tidak ada yang suci, tidak ada yang datang kepada Tuhan dalam kesempurnaan. Kita punya kelemahan. Tapi saudaraku, Alkitab sudah katakan, meskipun dosamu merah seperti buah kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Saudaraku, itulah kemurnian kasih Tuhan, di mana kalau kita datang kepadanya dengan penyerahan. Dalam hal ini Tuhan benar-benar mengasihi kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Minggu dalam judul pembahasan, dengarlah hai langit. Poinnya adalah, sebagai umat Allah wajib mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara nanti membaca dalam buku Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, itu jelas menyatakan firman berkata, dalam hal ini umat, siapapun Anda sebagai umat Allah harus mendengarkan firman, karena firman itulah yang akan menolong kita. Saudara akan melihat dalam buku Yesaya begitu indah kebenaran yang disampaikan kepada umat. Pada hari Senin, ritual yang buruk. Poinnya adalah datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Sangatlah penting kalau ritual yang kita lakukan benar sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan. Tetapi saudara harus ingat, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini sudah jelas dinyatakan bahwa kita datang kepada Tuhan harus dalam pertobatan. Ya. Karena kalau kita hidup di dalam pertobatan, itu akan menolong kita. Ritual kita berkenan kepada Tuhan dalam setiap ibadah kita. Satu hal perlu saya sampaikan. Kenapa ritual yang benar itu penting kita lakukan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, percuma saudara datang kepada Tuhan, tapi hati saudara tidak mau bertobat. Saudara masih menindas orang lain. Saudara masih membuat orang lain tersakiti. Ritual itu tidaklah menjadi berkat kepada Tuhan, bahkan berkat untuk dirimu. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, pertobatan. Hari Selasa, argumen pengampunan. Poinnya, Tuhan mengampuni dosa semua orang, namun bukan berarti mereka diberikan kelepasan dari hukuman. Pak Pendeta, saya kan sudah diampuni Tuhan, dosa saya sudah dihapuskan Tuhan menurut pemahaman saya. Oh tidak, saudara-saudara, dosa kita akan menjadi hal hukuman yang kita rasakan. Itu sebabnya dalam tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah dosa itu dilepaskan begitu saja. Akan terjadi akibat karena dosa. Jadi saudaraku, kurangilah waktu kita untuk berdosa. Kalaupun kita berdosa, datang kepada Tuhan, sadari dan bertobat. Dan terimalah apa yang terjadi dengan rendah hati kepada Tuhan. Pada hari Rabu, memakan atau dimakan. Poinnya, setiap orang akan dihadapkan kepada satu pilihan. Setiap orang akan diperhadapkan kepada satu pilihan. Apakah saudara mau setia kepada Tuhan, atau saudara tidak setia kepada Tuhan? Saudaraku, Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan memberikan pembalasan kepada orang yang tidak setia kepada Dia. Tuhan akan memberkati kita kalau kita menurut.
Tuhan akan mengutuk kita kalau kita tidak menurut. Simple bukan hidup dalam Tuhan? Itu sebabnya pada hari Rabu, sebagai umat Kristen, mari kita memahami supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Hari Kamis, lagu cinta yang tidak menyenangkan. Poinnya, jangan menyanyiakan kasih pengorbanan Yesus bagi kita. Di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, saudara akan menemukan di situ bahwa ini adalah satu kisah yang menggambarkan rupa-rupanya tidak ada lagi kasih yang tidak diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan sudah mengasihi. Apa contohnya? Yaitu adalah Yesus mati bagi kita. Yesus sudah berkorban bagi kita. Apalagi yang tidak dikasihi? Sungguh Tuhan mengasihi. Tetapi sangat disayangkan kasih Tuhan itu tidak dihargai. Itu sebabnya poin yang menariknya adalah mari kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan di hari Jumat sebagai pendalaman, poinnya, umat Tuhan yang benar akan selalu bersama dengan Allah dengan memiliki visi yang jauh ke depan. Saudara, kalau bersama dengan Tuhan, jangan mau level kita itu yang penting baik gitu, yang penting kasih. Mari kita mengenal kasih itu jauh ke depan supaya kita mengerti apa makna kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah poin penting pelajaran sekolah Sabat ini. Biarlah pelajaran rohani ini akan menolong dan menyertai kita. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.